Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia membagikan warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaan itu." Kemudian Yesus mengatakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus ku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan ku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk melihat lebih dalam lagi bagaimana kita ini mengurus materi yang kita miliki di dunia ini. Di dalam perumpamaan Yesus mengisahkan bahwa ada orang yang punya harta banyak, orang kaya, yang hanya menyimpan kekayaannya demi dirinya sendiri. Lalu ia membangun lumbung yang lebih besar agar kekayaannya menumpuk untuk dirinya sendiri. Kekayaannya hanya digunakan untuk dinikmati oleh dirinya sendiri. Sayangnya, tidak ada dalam pikirannya bahwa kekayaan itu bisa dikembangkan lebih besar lagi agar berbuah untuk sesama mereka. Tiba-tiba Allah mencabut nyawa orang kaya tersebut. Sad ending. Dia tidak mampu menggunakan kekayaannya dengan benar, sehingga tidak mampu menjadikan dirinya sebagai orang yang benar-benar kaya di hadapan Allah. Yesus menyampaikan perumpamaan ini karena ia dimintai pertimbangan soal pembagian warisan yang ditanyakan kepadanya. Pesan Yesus cuma satu, waspadalah kepada segala ketamakan. Beberapa bulan terakhir ini kita dibombardir oleh berita tertangkapnya para koruptor kelas kakap yang nilai kerugian negara itu sekitar triliunan rupiah. Data yang saya dapat dari Tempo, kasus korupsi Pertamina, masih ingat kasus korupsi Pertamina? Menggegerkan kita, kerugian negara sekitar berapa? 193,7 triliun dalam setahun. Padahal korupsinya dari 2018 sampai 2023. Kalikan saja berapa selama itu bisa dikorupsi, kita dirugikan. Kasus lain, PT Timah di daerah Sumatera merugikan negara sekitar 28,8 triliun. Dan kerugian dari sisi kerusakan ekologi dan biaya pemulihan ekologi sekitar 271 triliun. Total kerugiannya sekitar berapa? 300 triliun. Dan masih banyak lagi ya, kasus korupsi-korupsi yang begitu besar yang merugikan negara. Bapak Ibu saudara-saudari, bisa membayangkan enggak?
kalau kita itu punya uang 1 triliun saja, cash disimpan di rumah. Bisa dibayangkan? Nggak mungkin lah ya, punya 1 triliun pasti disimpan di bank dong ya, nggak mungkin di rumah. Nah kalau saya nggak punya rekening bank, maka kalau misalnya saya punya 1 triliun cash, kamar saya itu mungkin nggak cukup untuk menyimpan uang pecahan 100.000 sejumlah 1 triliun, terlalu banyak. Saya terbantu membayangkan banyaknya uang 1 triliun itu dari berita Kejaksaan Agung yang memamerkan hasil korupsi CPO kelapa sawit yang dipamerkan itu 1 triliun dari 20 triliun. Gambarnya seperti ini. Mungkin dari KDS bisa menampilkan gambarnya. Nah, ini masih 1 triliun, padahal yang dikorupsi 20 triliun. Kamar saya nggak cukup. Itu bahkan dari para narasumber aja hampir ketutupan uang segitu. Bayangkan kalau 300 triliun, ratusan triliun itu seberapa banyak. Kalau mengamati berita-berita korupsi di Indonesia, saya sedih dan prihatin. Kok segitu banget ya para koruptor? Kok segitu teganya mengkorupsi uang segitu banyaknya? Korupsi levelnya itu tidak cuma 10.000, 20.000 gitu ya, tapi triliunan rupiah yang nggak mungkin kita lakukan sebagai orang biasa, ya kan? Karena ya kita nggak punya uang 1 triliun. Pasti mereka itu orang-orang kaya raya, orang-orang yang punya kedudukan tinggi di pemerintah, bahkan juga punya kedudukan tinggi di perusahaan-perusahaan mereka. Pertanyaannya, masih kurang kaya apa lagi mereka itu? Masih kurang puaskah mereka itu dengan kekayaan mereka? Kalau dilihat dari motif-motif korupsi secara umum, ternyata ada banyak juga motif yang membuat mereka pada akhirnya itu melakukan korupsi. Ada ketamakan dalam mereka, gaya hidup konsumtif yang mereka itu lakukan, ingin melanggengkan kekuasaan mereka terus-menerus, sistem yang tidak akuntabel, bahkan juga lemahnya pengawasan di dalam sistem tersebut. Dari motif-motif ini kita bisa merangkum dalam satu kata. Koruptor itu berarti orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri dan orang-orang terdekatnya. Mereka itu egois. Tidak ada dalam pikiran mereka itu untuk mengutamakan banyak orang. Yang ada adalah aku ingin kaya, 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 kaya dan semakin kaya. Bahkan inginnya kekayaannya mereka itu langgeng sampai 7 turunan. Karena mereka ingin berkuasa, berkuasa, dan berkuasa. Orang lain ya nggak dipedulikan. Yang penting aku untung dan hidup mewah, bahkan bisa konsumtif. Saudara-saudari yang terkasih, seandainya mereka punya hati nurani dan kepedulian saja, mereka pasti bisa memikirkan orang banyak. Uang triliunan itu kalau digunakan dengan benar bisa membantu membangun renovasi Pasuruan Kota Baru. Sesepele itu ya. Berapa toh butuhnya itu? Kalau dibandingkan korupsi triliunan itu sepele. Kalau membantu percepatan program pemerintah misalnya, membantu MBG, makan bergizi gratis. Puluhan ribu anak bisa menikmati makan gratis dalam waktu singkat, bahkan juga bisa bertahun-tahun. Uang triliunan itu bisa membantu ribuan anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk sekolah formal, bahkan bisa sampai kuliah di luar negeri. Uang triliunan itu bisa membantu masalah stunting di daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar, sehingga anak-anak bisa tumbuh kembang dengan baik dan lain sebagainya. Akhirnya, sebenarnya masalah-masalah berskala nasional ini bisa teratasi. Indonesia pun bisa lebih sejahtera kalau tidak ada kasus-kasus semacam itu. Apakah kesejahteraan Indonesia itu bisa terjadi di saat banyak korupsi masih membudaya di Indonesia? Mungkin bisa saja sejahtera, tapi dalam waktu yang lebih lama, dan mungkin juga sudah tertinggal jauh dari negara-negara yang tingkat korupsinya rendah. Atau mungkin saja ya nggak bakal sejahtera. Karena apa? Karena kekayaan Indonesia hanya dikuasai segelintir orang kaya saja. Sisanya masih berkekurangan dan tidak sejahtera. Sayangnya para koruptor itu nggak pernah mikir sejauh itu.
Mereka tidak memikirkan membantu Indonesia untuk menjadi sejahtera. Mereka sudah masuk dalam jerat ketamakan yang sudah diperingatkan oleh Yesus. Karena apa? Karena mereka masih belum puas dengan apa yang mereka miliki. Padahal mereka cukup kaya kan? Pasti kaya. Semua kebutuhan sudah tercukupi. Pasti sudah tercukupi. Mereka tidak akan khawatir terkait dengan kebutuhan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang mereka khawatirkan apa? Besok tertangkap KPK enggak ya? Cuma itu yang dikhawatirkan oleh para koruptor. Dan saya yakin mereka tidak pernah mengatakan dalam diri mereka sendiri, cukup untuk apa yang saya miliki. Cukup untuk kebutuhan yang harus dipenuhi. Cukup bahwa yang dimiliki masih bisa menghidupi mereka untuk sekian waktu ke depan. Ketika mereka tidak bisa mengatakan cukup, ketamakan akan selalu menggerogoti para koruptor itu. Yesus sudah mengingatkan kita akan bahaya dari ketamakan yang bisa muncul dalam diri kita. Dalam perumpamaan, Yesus menyebutkan bahwa ketamakan membuat orang kaya itu menjadi sia-sia belaka. Karena tidak bisa menggunakan kekayaannya dengan melakukan tindakan yang lebih bernilai. Kekayaan hanya berkutat pada dirinya sendiri dan tidak berbuah bagi banyak orang. Kenikmatan duniawi menjadi prioritas di dalam hidup mereka daripada kenikmatan surgawi. Kesia-siaan akhirnya menyelimuti para koruptor juga. Pengkhotbah dalam bacaan pertama menegaskan bahwa segala sesuatu adalah sia-sia jika di dalam hidup tidak tertuju pada Allah. Apakah faedahnya yang diperoleh dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya jika semuanya itu tidak tertuju pada Allah saja? Para koruptor itu memang sudah menikmati hasil korupsinya, tapi toh jiwanya dan hidup mereka mengalami kesia-siaan belaka. Oleh karena itu, Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose dalam bacaan kedua mengatakan, carilah perkara di atas, di mana Kristus berada. Bagi Paulus, ketika kita sudah bangkit bersama Kristus, kita ini tinggal dalam Kristus yang membuat kita mempunyai orientasi hidup untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan nafsu duniawi. Caranya gimana? Sederhana, seperti kata Yesus, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari bisa dengan teguh mengatakan cukup untuk urusan duniawi, saya yakin bahwa Anda semua bisa terhindar dari segala godaan ketamakan saat bisa mengatakan cukup. Karena dengan kata cukup itu kita akan semakin mudah untuk apa? Bersyukur dengan apa yang dimiliki, dengan apa yang dialami, dengan apa yang kita nikmati. Seandainya semua orang itu bisa tegas dan kuat mengatakan cukup, saya yakin tingkat korupsi di Indonesia semakin kecil, bahkan juga bisa hilang. Bersyukur itu adalah sebuah tanda bahwa kita itu yakin bahwa apa yang kita miliki pasti sudah cukup untuk hidup di dunia sampai kita dipanggil Tuhan. Bahkan dengan bersyukur itu kita bisa semakin mencari perkara yang di atas atau perkara surgawi dengan memanfaatkan materi yang kita punya sehingga berdampak bagi banyak orang. Kita tidak akan menjadi orang bodoh seperti di dalam perumpamaan yang memiliki hidup hanya kesia-siaan belaka jika kita punya rasa syukur yang begitu besar. Perkara yang surgawi itu selalu tersedia untuk kita semua. Namun pertanyaannya, apakah kita ini sudah mencari karena rasa syukur kita itu? Atau apakah kita ini sudah cukup bersyukur dengan segala kondisi yang kita miliki dan kita alami saat ini? Semoga kita bisa belajar bersyukur setiap hari atas apa yang Tuhan berikan kepada kita, agar kita dapat semakin tergerak untuk mencari perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus berada, dan terhindar dari bahaya ketamakan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus